perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4 lagi. Kalau kita membaca Al-Qur'an ya, perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 3, yang di nomor 3 tuh. Izhar syafawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi para Bapak Ibu Saudara semuanya yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita kali ini belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih di surah Al-Baqarah ayat 217. Karena di surah Al-Baqarah ayat 217 ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail dan juga pelan-pelan, sehingga supaya durasinya itu tidak terlalu lama, makanya kita bagi menjadi beberapa bagian. Dan sekarang ini kita masuk kepada bagian yang terakhir. Jadi di bagian yang terakhir ini kita akan belajar bersama-sama dari wa'ulaika sampai khalidun begitu. Walaupun kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja, yang terpenting itu Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat bisa memahami ilmu tajwid, sehingga nantinya ketika membaca Al-Quran di ayat manapun, di surah manapun, langsung bisa diterapkan dengan sendirinya begitu. Baik, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan nantinya. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Pokoknya yang arahnya itu ke sebelah kanan daripada suatu huruf. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri. Pokoknya huruf yang berposisi sebelah kiri dari suatu huruf. Baik, yang pertama di sini waula, la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor
nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf lam. Di atasnya ada tanda baca fathah. Tanda baca fathah atau harokat fathah itu kan mereng seperti ini. Tapi kalau dia bentuknya seperti ini, dia berdiri, bentuknya itu alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah nih, tapi dalam satu kata, maka namanya dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya itu 4 hingga 5 harokat. 4 harokat. Nah, kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Wa ula. Nah, begitu. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Mad wajib muttasil. Wa ula, kita panjangkan. Kemudian di sini ada huruf sad. Huruf sad ini dia sukun. Nah, jadi di channel ini sudah kami buatkan beberapa video bagaimana cara mudah membaca huruf yang sukun, bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid, sudah kami buatkan. Sudah kami buatkan playlistnya atau daftar putarnya. Silakan saudara semuanya lihat di channel kami. Karena biasanya itu di antara penyebab seseorang itu terbata-bata dalam membaca Al-Quran, di antaranya itu penyebabnya adalah kebingungan dalam membaca huruf yang sukun, kemudian juga kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid. Insyaallah dengan cara yang kami bagikan di channel kami, insyaallah saudara semuanya, jika yang masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun, jika masih kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid, maka insyaallah secepatnya langsung bisa membaca huruf yang sukun maupun huruf yang bertasydid. Silakan lihat di playlist yang telah kami buat. Kemudian di sini ha dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4 lagi. Kalau kita membaca Al-Qur'an ya, berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf H. Di atasnya ini ada tanda baca fathah berdiri ya, atau alif kecil. Nah, ini tanda baca fathah itu kan mereng seperti ini. Kalau dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ha benar. Di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf nun. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa. Huruf alif lam dia letaknya jajar seperti ini. Ini alif, ini lam, jajar letaknya, maka dinamakan alif lam. Nah, kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa. Di sini di depan huruf lam adalah huruf nun. Kita lihat di samping. Huruf nun itu termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf nun, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena cara membaca huruf lamnya itu dia dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca nih, langsung masuk ke huruf yang di depannya. Bunnar, di sini lamnya nggak dibaca dia. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Jika saudara masih kebingungan membaca huruf yang bertasydid, sudah kami buatkan beberapa videonya. Silakan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist video. Sudah kami buatkan di sana. Bagi yang belum lancar dalam membaca huruf yang bertasydid. Bunnar, di sini ada huruf nun bertasydid. Perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ini nun bertasydid nih, perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca.
Kalau ada tanda baca dhammah di sebelum huruf sebelumnya tuh atau fathah atau kasrah, maka berarti non bertasydid atau mim bertasydidnya itu gunnah musyaddadah hukumnya. Ini non bertasydid, tanda tasydid itu seperti ini sebenarnya ketika terbalik. Huruf sebelumnya berarti yang di sebelah kanan. Nah, tadi sudah kami jelaskan. Huruf sebelumnya yang di sebelah kanan yang memiliki tanda baca. Tanda bacanya itu kita perhatikan. Nah, itu catatan kecil di bawahnya itu kami buat supaya untuk lebih memudahkan saja bagi saudara semuanya dalam belajar tajwid supaya tidak salah nanti dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua mim bertasydid, tidak semua nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan huruf nun sukun, kalau kemasukan tanda baca tanwin, nah itu nanti hukumnya bukan gunnah musyaddadah. Jadi supaya tidak salah kami buat catatan seperti itu. Nah, tapi nanti kalau ada orang nanya nun bertasydid, mim bertasydid apa hukumnya? Jawab gunnah musyaddadah gitu. Enggak perlu dijelaskan catatan di bawahnya itu, enggak perlu. Gunnah musyaddadah cara bacanya digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, panjangnya daripada gunnah itu berapa? Nah, 2 harakat. Nah, 2 harakat. Walaupun di buku-buku yang lain kami pernah membaca lebih daripada 2 harakat begitu. Tapi kita ikuti ulama yang mengatakan tempo gunnah itu 2 harakat. Ashabun nar, bunnar. Nah, ditahan seperti itu. Bunnya tuh dipanjangkan. Bunnar. Nah, kita gunnahkan. Kemudian nar ini hukumnya adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf nun. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca, dan tanda bacanya itu kita perhatikan. Ini huruf alif, sebelum huruf alif, huruf yang mana? Berarti yang berposisi sebelah kanan, berarti huruf nun ini. Tanda bacanya itu kita perhatikan. Kalau ada alif, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris 1 ke atas nih tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, nah maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif itu pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang begitu. Nah, ini kan pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kita harus sama. Pokoknya kita buka Al-Quran nih, kita ngaji. Kalau kita berjumpa dengan mad arid lis sukun kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat. Nah, nggak boleh selang-seling di atas 4 harokat, di bawah 2 harokat, bawahnya lagi 6 harokat, nggak boleh seperti itu, harus sama begitu. Ini mad arid lis sukun panjangnya boleh 4, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf ra. Nah, ini kan kita baca ashabun nar, ashabun nar, nar. Jangan dibaca nari, jangan, tapi nar. Huruf ra-nya kita sukunkan. Kenapa kok huruf ra ini disukunkan atau dimatikan? Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf ra. Huruf ra kan tidak dibaca panjang nih, makanya kita sukunkan. Nah, kemudian huruf ra ini karena dia sukun, kalau ada huruf ra sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ra sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf ra sukun dibaca tafkhim, dibaca tebal. Nah, sehingga ketika kita mengucapkannya pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas, ditebalkan. Nar begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jaiz. Nah, jadi maknanya waqaf jaiz ini kita sebagai pembaca tuh
Terserah mau berwakaf di sini juga silakan, mau tidak berwakaf, mau diwasolkan ya juga silakan. Jadi terserah kita mau milih diwasolkan atau diwakafkan, mau berhenti atau diteruskan begitu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 3, yang di nomor 3 tuh. Izhar syafawi. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf mim sukun, ini huruf mim, tanda sukun tuh seperti ini. Maka dinamakan mim sukun. Kemudian setelah mim sukun yang mana? Berarti huruf yang berposisi sebelah kiri. Ya, sudah kami jelaskan tadi di awal tuh kan. Mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian setelah mim sukun di sininya nih atau di setelah mim sukunnya itu ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim ya, maka semua hukumnya adalah izhar syafawi. Ini huruf mim sukun nih. Ya. Setelahnya nih, di sini kan huruf fa nih. Bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih. Ya. Maka hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf mim sukun, setelah mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena dia izhar dibaca jelas, tidak berdengung, jadi pendek saja. Hum fiha, jangan dibaca hum fiha, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek jelas. Hum fiha begitu. Fi dibaca panjang, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah nih. Baris 1 ke bawah nih tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun maka dia dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu ya, secara singkatnya huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah. Huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Hum fiha, ha dibaca panjang. Ini tadi sudah detail kami jelaskan di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, ini alif nih. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif dibaca panjang. Makanya ha dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca fathah dan berposisi sebelum huruf alif. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Hum fiha khalidun. Kha dibaca panjang, perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Huruf kha di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka kha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Kha hum fiha khalidun. Dun dibaca panjang, ini namanya mad arid li sukun. Perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun dibaca panjang. Nah, ini huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Makanya huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya ini berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 hingga 6 harakat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Nah, kalau di sini kita baca 2 harakat, di sini kita baca 2 harakat. Kalau di sini kita baca 4, maka di sini juga kita baca 4. Harus sama, harus konsisten. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Kenapa huruf nun disukunkan? Kalau membaca Al-Qur'an, kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Qur'an, berhenti atau berwakaf ya,
tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan. Sehingga dibaca khalidun. Jangan dibaca khaliduna, jangan, tapi kita baca khalidun seperti itu. Baik, cukup sekian pembelajaran tajwid kita pada kali ini. Supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka sempatkanlah waktu untuk senantiasa membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.